kami akan langsung memvlogkan kepada mahasiswa apa saja yang memang harus kami lakukan. Tentunya melalui dengan aspirasi itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Pemilu Raya 2025. Hari ini saya sangat senang sekali bisa hadir di rangkaian acara Pemilu Raya 2025, tentunya dengan tema Our Voice, Our Leadership, and Our Future. Nah, tema ini mengingatkan kita bagaimana suara mahasiswa itu sangatlah penting dan juga menentukan arah kepemimpinan kampus kita ke depan nantinya. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Muhammad Ade Ramadan Saputra dari Putra Putri Poltekkes Kemenkes Surabaya. Kali ini saya akan memandu jalannya acara, tentunya kita ngobrol santai tetapi juga bermakna. Telah hadir juga di samping saya adalah calon ketua umum nomor urut 2. Nah, kita akan mengenal lebih dekat calon ketua umum bukan hanya dari visi dan misi saja, tetapi juga bagaimana cara calon ketua umum ini membangun personal branding. Nah, agar suasananya lebih nyaman, obrolan kita santai saja ya. Oke, mari kita mulai. Masuk ke topik 1 nih Kak, ini adalah sesi yang santai saja tentunya. Kita perkenalan dulu ya kakaknya, sebutkan nama, asalnya dari mana, dan juga prodi. Oke, halo semuanya, perkenalkan namaku Davina Sera Amanda. Biasanya dipanggil Davina, asal aku dari Surabaya. Aku dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Salam kenal ya Kak Devina. Nah, alasan Kak Devina memilih masuk organisasi itu apa sih? Karena menurut aku juga nih, alasan yang sederhana itu adalah alasan yang enak didengar karena unik aja gitu, karena sederhana tapi masuknya itu ke dalam organisasi yang sangat luar biasa. Oke. Sebelumnya aku ini anaknya emang nggak bisa diem ya, nggak bisa diem banget di rumah. Jadi memang harus cari kegiatan. Itu awal mulanya. Memang dari SMP sudah kayak gitu. Berawal dari situlah mulai aktif kegiatan, ikut organisasi sana sini maupun di internal atau eksternal juga. Lalu berujung sampai waktu di kuliah akhirnya ketagihan ikut organisasi gitu. Kebanyakan emang seperti itu ya, karena pengalamannya di sebelumnya itu sudah banyak dan juga sangat luar biasa, tapi sayang aja kalau nggak dilanjutin. Ya seperti itu ya. Nah, masuk ke topik 2 ini agak serius nih ya. Nah, alasan Kak Devina nih mencalonkan diri sebagai calon ketua umum BLM ya? Iya. Oke, itu seperti apa alasannya dan bagaimana motivasi Kak Devina untuk mengikuti atau mencalonkan diri sebagai ketua umum BLM 2025? Oke, sebelumnya apa motivasinya? Tentu melihat, apalagi saya dari BLM ya, yang tentunya lebih dekat dengan mahasiswa, melihat banyak sekali mahasiswa itu aspirasinya itu belum didengar Kak gitu. Jadi saya ini ada menggerak kayak nanti kalau saya memang jadi, saya bisa nih mendorong hal tersebut agar mahasiswa ini mendapatkan kesejahteraan dari itu tadi gitu. Terus alasannya mencalonkan diri apa nih? Alasannya tentunya untuk membawa perubahan ya Kak, untuk mahasiswa itu sendiri. Begitupun melihat dari potensi yang saya punya, saya tentu bisa membawa hal tersebut ke lebih yang maju lagi dari sebelumnya gitu. Oke, sangat luar biasa ya jawaban dari Kak Devina. Nah, tadi Kak Devina itu bilang membawa perubahan, pastinya ada visi dan misi juga ya, dan juga pasti ada program unggulan. Nah, aku dan teman-teman nih ingin lebih mendalami visi dan misi dan juga program unggulan yang Kak Devina buat. Itu seperti apa? Oke, sebelumnya ada misi saya itu yaitu mewujudkan Badan Legislatif Mahasiswa dalam menjalankan perannya, yaitu menyuarakan aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Lalu untuk menggerakkan perubahan, yaitu aspiratif, lalu legislatif, juga transparan, profesional, dan intelektual dalam menjalankan fungsi anggaran, legislasi, pengawasan, dan juga transparansi aspirasi dari mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya itu sendiri. Lalu adapun misinya yaitu itu meningkatkan peran Badan Legislatif Mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa secara efektif
dengan melalui pendekatan personal dan terorganisir. Lalu yang kedua itu ada melebarkan sayap organisasi legislatif di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya secara bertahap tentunya ya Kak. Oke. Lalu yang ketiga ini membangun citra positif pada legislatif mahasiswa sebagai lembaga yang kredibel dan profesional. Lalu yang terakhir yaitu meningkatkan peran dari Badan Legislatif Mahasiswa dalam pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kinerja organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya Oke. secara profesional dan tentunya tidak memihak gitu. Oke. Lalu untuk program unggulannya itu ada Suara Nusa. Apa tuh suara Nusa? Suara Nusa itu di mana seluruh mahasiswa itu dapat menyampaikan aspirasi mereka dimanapun dan kapanpun itu tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun. Nah, seluruh mahasiswa ini dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui link Ciform yang sudah tersedia di Instagram Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, nggak hanya itu Kak, dalam Apalagi tuh? satu periode ini, dalam 2 kali daerah pilihan tentunya akan terjun langsung ke mahasiswa untuk menyerap aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Nah, untuk dari yang Gform itu tadi sama yang dapil untuk turun ke mahasiswa itu tentunya nanti dari proses hingga ke hasil, nanti Badan Legislatif Mahasiswa itu akan memflorkan proses dan hasilnya melalui email yang akan dikirimkan oleh Badan Legislatif Mahasiswa. Lalu nggak hanya itu aja, nanti setelah diflorkan nanti akan ditransparansikan melalui Instagram Badan Legislatif Mahasiswa. Seperti itu Sangat Kak. luar biasa teman-teman nih. Nah, dari Kak Devina ini ada jargon nggak? Ada Pastinya tentunya. ada ya. Boleh jargon dulu. Aku boleh ikutan ya? Oke, boleh. Aku lihat dulu Kak. Oke. Devina deh. Jargonnya itu dari mahasiswa untuk mahasiswa. Ayo bersama mengawal hak, bergerak menuju perubahan. Oke. Jargonnya sudah luar biasa teman-teman. Nah, masuk ke topik 4 nih. Nah, ini adalah sebagai calon ketua umum. Nah, sebagai organisasi baru di Poltekkes Kemenkes Surabaya ya tentunya. Ini dari upaya Kak Devina yang bisa dilakukan agar seluruh mahasiswa mengetahui keberadaan BLM ini selain dari sosial media itu bagaimana? Oke, BLM ini baru disahkan tahun ini ya, waktu kongres kemarin. Nah, cara kita mendekatkan kepada mahasiswa, nggak hanya melalui di media sosial aja, tentunya kita mempunyai daerah pilihan. Nah, daerah pilihan itu akan mendekatkan diri di masing dapil prodi itu akan mendekatkan diri kepada mahasiswa. Untuk dimana nih? Di Poltekkes mempunyai organisasi baru yang dimana namanya Badan Legislatif Mahasiswa gitu. Nggak hanya di mahasiswa aja melakukan pendekatan, tapi juga melalui organisasi mahasiswa seperti Berarti itu. terjun langsung Iya. ya. Keren sekali nih. Nah, ini kita masuk ke sesi Q&A nih. Dari pertanyaan yang beragam, ada yang susah, sedikit ringan, dan juga santai nanti pertanyaan. Tapi aku juga nggak tahu nih pertanyaannya seperti apa, karena pertanyaan ini diisi dari respon teman-teman di Oke. sosial media. Nanti dijawab dengan jujur dan juga santai saja. Aku izin buka HP ya untuk membacakan Q&A-nya. Boleh. Sebentar. Oke, sudah siap? Sudah. Aku izin membacakan ya. Setiap tahun, mahasiswa baru selalu dirugikan dengan lambannya pengurusan seragam di Poltekkes Kemenkes Surabaya. Padahal, mahasiswa sudah bayar tepat waktu sesuai dengan ketentuan. BLM maupun BEM seharusnya menjadi fasilitator dan penghubung utama antara mahasiswa, kampus, dan pihak pengelola. Jadi, apa jaminan kalian para kandidat bahwa di bawah kepemimpinan kalian nanti masalah keterlambatan ini tidak akan terulang lagi? Dan juga apa indikator keberhasilan konkret yang dapat kami nilai dalam 3 bulan pertama masa kepemimpinan kalian? Oke. Dijawab ya. Oke, saya izin menjawab untuk masalah seragam ya. Ini sepertinya masalah yang memang dihadapi oleh seluruh Poltekkes ya Kak ya. Benar. Jadi kan memang di seluruh Poltekkes ini distribusinya sama gitu ya. Jadi
kami selaku Badan Legislatif Mahasiswa dan BEM juga tentunya akan terus memfollow up dari pengelola itu sendiri, bagaimana dari hasil proses seragam itu tadi. Lalu untuk dalam kinerja 3 bulan pertama setelah masa menjabat, tentunya kami akan langsung memflorkan kepada mahasiswa apa saja yang memang harus kami lakukan. Tentunya melalui dengan aspirasi itu tadi yang memang dilakukan pada awal-awal setelah menjabat, karena memang Badan Legislatif Mahasiswa itu memang kerjanya di akhir-akhir gitu ya Kak. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman yang pertanyaan tadi itu sudah dijawab dari dari calon ketua umum Kak Devina dengan nomor urut 2 ya. Iya. Oke, nah terima kasih nih Kak Devina sudah ngobrol asik bareng aku. Jadi obrolan kita ini sangat menarik ya tentunya. Jadi membantu teman-teman bisa mengenal lebih dekat dengan Kak Devina sebagai calon ketua umum BLM 2026. Oke, jangan lupa gunakan hak pilih kalian, our voice, our leadership, and our future. Ingat bahwa suara kalian menentukan arah kepemimpinan kampus Poltekkes Kemenkes Surabaya, dan sampai jumpa di rangkaian selanjutnya. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebelum kita akhiri nih, kita boleh jargon dulu terakhir? Oke, boleh. Aku ikut saja ya. Oke, boleh. Oke, jargonnya dari mahasiswa untuk mahasiswa. Ayo bersama mengawal hak, bergerak membangun perubahan. Sampai jumpa.